Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Suara Radio. Dimanapun kalian berada malam ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Sobat Suara Radio, apa kabar kalian malam ini? Lagi dengerin dari kota mana nih? Ada yang lagi santai di rumah sambil minum kopi, atau mungkin ada bapak-bapak supir yang kebetulan lagi istirahat di pinggir jalan lintas provinsi. Ngomong-ngomong soal perjalanan malam, kalian pernah nggak sih merasa was-was pas lagi lewat jalanan yang kanan kirinya cuma pohon besar dan sepi banget? Apalagi kalau suasananya lagi mendung dan lampu kendaraan cuma bisa menjangkau beberapa meter di depan. Pasti rasanya merinding dan pengen cepet-cepet sampai tujuan ya. Malam ini, saya mau menemani waktu istirahat kalian dengan sebuah cerita yang cukup mencekam. Judulnya, Supir Truk Mengantar Penumpang yang Tiba-tiba Menghilang di Hutan. Kita bakal mengikuti kisah dari Pak Sukirman. Beliau ini adalah seorang supir truk yang jujur dan sangat sayang sama keluarganya. Pak Sukirman cuma punya satu tujuan, yaitu cari uang halal buat biaya pengobatan istrinya yang lagi sakit keras di rumah. Tapi siapa sangka, niat tulusnya itu malah membawanya masuk ke dalam sebuah situasi yang sangat mengerikan saat melintasi hutan Jatiwangi yang gelap. Coba, kalian bayangkan, kalian lagi nyetir sendiri, lalu ada penumpang misterius yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan yang lebih parah, kalian baru sadar kalau barang yang kalian bawa di bak truk itu ternyata bukan barang kiriman biasa, melainkan sesuatu yang sangat menyeramkan. Ada rahasia gelap yang bakal terungkap melalui bantuan kekuatan yang gak kasat mata. Gimana? Sudah mulai penasaran? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk cari posisi yang paling nyaman dulu. Kalau bisa, pakai earphone kalian supaya suaranya lebih jelas dan suasananya makin terasa. Oh iya, jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe-nya ya, supaya kita bisa terus berbagi cerita seru setiap malam. Oke, sudah siap dengerin? Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai. Rintik hujan sebesar kerikil menghantam kaca depan sebuah truk Hino tua yang melaju membelah kegelapan malam. Bunyi mesin diesel yang menggeram berat terdengar seperti napas makhluk raksasa yang kelelahan. Di balik kemudi, duduklah Pak Sukirman, seorang pria paruh baya dengan guratan keras di wajahnya yang menceritakan 20 tahun pengabdiannya di jalanan aspal. Matanya yang sayu namun tajam terus menatap lurus ke depan, berusaha menembus pekatnya kabut yang mulai turun menyelimuti jalanan berkelok. Di kursi sebelahnya, Bambang, seorang pemuda kurus yang bertugas sebagai kenek, duduk meringkuk sambil memeluk tas lusuhnya. Wajah Bambang pucat pasi. Sedari tadi mulutnya tak berhenti berkomat-kamit merapalkan doa-doa yang ia ingat. Malam ini, mereka harus melewati jalur hutan Jatiwangi, sebuah rute yang sangat dihindari oleh para sopir truk jika matahari sudah bertenam. Bukan hanya karena jalannya yang rusak dan diapit jurang, melainkan karena cerita-cerita kelam yang menyelimuti setiap pohon jatinya. "Pak, mending kita berhenti dulu, Pak." Suara Bambang bergetar, nyaris tenggelam oleh suara hujan dan deru mesin. "Perasaan saya sudah nggak enak dari tadi sore, apalagi ini malam Jumat. Kita putar balik saja ke pom bensin sebelumnya ya." Pak Sukirman menghela napas panjang. Tangannya yang kasar dan kapalan mencengkeram setir kemudi lebih erat. Ia menoleh sekilas ke arah kenek mudanya itu dengan tatapan maklum namun penuh ketegasan. "Kita nggak bisa berhenti sekarang, Bang. Muatan ini harus sampai di kota sebelum jam 6 pagi, jawab Pak Sukirman dengan suara baritonnya yang tenang. "Kalau kita terlambat, bayarannya dipotong setengah. Kamu tahu sendiri kan, saya butuh uang ini utuh." Ingatan Pak Sukirman tiba-tiba terlempar pada kejadian sore tadi sebelum ia berangkat. Ia mengingat wajah istrinya, Bu Lastri, yang pucat dan terus berbatuk-batuk di atas kasur tipis rumah kontrakan mereka. Sudah berminggu-minggu Bu Lastri sakit, namun ia selalu menolak dibawa ke rumah sakit karena takut akan biayanya. Sore tadi, saat Pak Sukirman berpamitan, Bu Lastri menggenggam tangannya dengan sangat erat, lebih erat dari biasanya. "Pak, perasaanku kok nggak enak ya. Tolong hati-hati di jalan, nggak usah ngebut. Kalau capek, tidur saja dulu. Aku di rumah nungguin Bapak pulang dengan selamat."
ucap Bu Lastri dengan suara parau, matanya berkaca-kaca menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Pak Sukirman telah berjanji pada dirinya sendiri, bayaran dari mengantar muatan pupuk malam ini akan ia gunakan seluruhnya untuk membawa Bu Lastri ke rumah sakit terbaik di kota. Ia tidak peduli seberapa lelah tubuhnya atau seberapa angker hutan Jatiwangi. Cintanya pada sang istri mengalahkan segala ketakutan yang ada di dunia ini. Bagi Sukirman, tidak ada hantu yang lebih menakutkan daripada melihat orang yang paling ia sayangi menderita tanpa bisa ia tolong. Ia menelan ludah, menyingkirkan rasa dingin yang mulai meresap ke tulang-tulangnya dan menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Sekitar 10 kilometer sebelum memasuki titik tergelap hutan Jatiwangi, sebuah cahaya merah redup terlihat menembus tirai hujan. Itu adalah warung Ningsih, satu-satunya tempat pemberhentian yang masih buka di jalur sepi tersebut. Warung itu terbuat dari papan kayu yang sudah menghitam, dengan atap seng yang berisik ditimpa hujan. "Kita berhenti sebentar di warung Ningsih, beli kopi supaya mata nggak mengantuk," kata Pak Sukirman sambil membelokkan truknya ke pelataran tanah yang becek. Bambang menghela napas lega, seolah baru saja lolos dari hukuman mati. Mereka berdua berlari kecil menembus hujan dan masuk ke dalam warung. Aroma kopi hitam yang pekat bercampur dengan bau dupa yang aneh langsung menusuk hidung. Di balik meja kayu yang lengket, berdirilah Ningsih, seorang wanita berusia 40-an dengan rambut disanggul asal-asalan. Bibirnya merah karena lipstik murahan, namun matanya mencarkan sesuatu yang dingin dan tidak menyenangkan. "Tumben lewat malam-malam begini, Pak Kirman," sapa Ningsih tanpa senyum. Tangannya dengan cekatan menyeduh 2 gelas kopi hitam pekat. "Kejar setoran, Ningsih. Istri di rumah lagi sakit, butuh biaya berobat," jawab Pak Sukirman ramah, meski ia sendiri merasa kurang nyaman dengan suasana warung malam ini. Tidak ada supir lain di sana, hanya mereka bertiga ditemani suara rintik hujan dan detak jam dinding yang rasanya terlalu keras. Ningsih meletakkan 2 gelas kopi di atas meja. Ia menatap Bambang yang masih menggigil kedinginan, lalu menatap tajam ke arah Pak Sukirman. "Kalau saya jadi bapak, saya tunggu sampai fajar baru jalan lagi," ucap Ningsih dengan nada datar yang aneh. Malam ini hutan Jatiwangi sedang minta tamu. Dari tadi sore burung gagak nggak berhenti muter-muter di atas pohon beringin kembar. "Ingat Pak Kirman, kalau ada yang minta tumpangan di tengah hutan nanti, jangan pernah buka pintu, jangan pernah melihat ke belakang." Bambang tersedak kopinya. "Tuh kan Pak, Mbak Ningsih saja bilang begitu. Kita tidur di sini saja sampai pagi, Pak. Kumohon." Pak Sukirman terdiam. Ada desir aneh yang merayap di tengkuknya. Namun bayangan wajah Bu Lastri yang menahan sakit kembali muncul di benaknya. Ia menggelengkan kepala pelan. "Terima kasih peringatannya, Ningsih. Tapi saya sudah tawakal. Bismillah saja. Niat saya kerja cari nafkah halal buat keluarga. Insya Allah dijaga." Pak Sukirman meletakkan beberapa lembar uang kusut di atas meja, lalu segera meminum kopinya hingga tandas. Ia menarik kerah baju Bambang yang masih enggan beranjak. "Ayo Bang, semakin cepat kita jalan, semakin cepat kita keluar dari hutan ini." Truk kembali melaju, kali ini menembus jantung hutan Jatiwangi. Kanan dan kiri jalan hanyalah deretan pohon jati raksasa yang tampak seperti bayangan monster di bawah sorot lampu utama truk. Hujan turun semakin menggila, membuat wiper kaca depan harus bekerja ekstra keras, berbunyi kriet-kriet yang monoton dan menyayat hati. Suasana di dalam kabin sangat mencekam. Bambang sudah menutupi seluruh kepalanya dengan jaket, tak berani menatap keluar jendela. Pak Sukirman sendiri mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Jalanan sangat licin dan kabut tebal mulai turun, membatasi jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal, "Ciit!" Pak Sukirman menginjak pedal rem sekuat tenaga. Ban truk berdecit keras, bergesekan dengan aspal basah, membuat badan truk raksasa itu sedikit tergelincir dan melintang. Jantung Pak Sukirman seakan berhenti berdetak, nafasnya memburu.
"Pak, ada apa, Pak? Ada apa?" teriak Bambang panik, membuka jaketnya dan melihat ke depan. Tepat di tengah sorot lampu truk berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang sudah basah kuyup, celana bahan hitam, dan menenteng sebuah tas kulit berwarna coklat tua. Ia berdiri mematung di tengah guyuran hujan lebat, wajahnya pucat pasi, nyaris putih seperti kertas, namun wajahnya adalah wajah manusia biasa. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat pasi, nyaris putih seperti kertas, namun wajahnya adalah wajah manusia biasa. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Kulitnya pucat pasi, nyaris putih seperti kertas, namun wajahnya adalah wajah manusia biasa. Ia berjalan tertatih-tatih mendekati pintu sebelah kiri tempat Bambang duduk. Tok, tok, tok. Jari-jarinya yang panjang dan pucat mengetuk kaca jendela Bambang. Bambang berjerit tertahan dan mundur hingga menempel pada Pak Sukirman. "Pak, jangan dibuka, Pak. Ingat kata Mbak Ningsih, dia bukan manusia, Pak." Pak Sukirman bimbang. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur di pelipisnya. Logikanya mengatakan untuk segera menginjak gas dan pergi. Namun nuraninya sebagai manusia biasa merasa iba melihat seseorang basah kuyup di tengah hutan yang dingin. Pria di luar itu merogoh saku celananya, lalu menempelkan sesuatu di kaca jendela. Itu adalah gulungan uang pecahan 100.000 rupiah dalam jumlah yang sangat tebal. Dari gerak bibirnya, pria itu seperti memohon tumpangan. Mata Pak Sukirman terpaku pada gulungan uang itu. Uang sebanyak itu sudah lebih dari cukup untuk membayar biaya rumah sakit Bu Lastri, bahkan cukup untuk menebus obat-obatannya selama sebulan penuh. Pikirannya tentang hantu dan makhluk halus seketika tertutup oleh keputusasaan seorang suami yang ingin menyelamatkan nyawa istrinya. "Dia manusia, Bang. Hantu mana yang bawa uang 100 ribuan?" ucap Pak Sukirman dengan suara bergetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia mencondongkan tubuhnya melewati Bambang, lalu menurunkan sedikit kaca jendela. "Maaf, Pak. Tolong saya." Suara pria itu terdengar sangat berat, serak dan menggema, seolah datang dari dasar sumur yang dalam. "Mobil saya mogok di belakang sana. Saya harus segera ke kota. Nama saya Bagus Setiawan. Saya bayar Bapak 5 juta rupiah kalau Bapak mau memberi saya tumpangan sampai ujung hutan ini." 5 juta rupiah, angka itu berdenging di telinga Sukirman. Tanpa menghiraukan Bambang yang menangis memohon agar pintu tidak dibuka, Pak Sukirman menekan tuas kunci. Klik. Pintu terbuka. Angin malam yang luar biasa dingin langsung berhembus masuk ke dalam kabin, membawa serta aroma tanah basah, melati layu, dan bau anyir darah yang samar. Bagus Setiawan naik ke dalam truk, duduk berdesakan di sebelah Bambang yang kini tubuhnya kaku seperti batu. "Terima kasih, Pak," ucap Bagus pelan, menyerahkan gulungan uang yang basah itu ke tangan Pak Sukirman. Uang itu terasa sangat dingin, sedingin es, namun nyata. "Sama-sama, Mas Bagus, kita langsung jalan," kata Pak Sukirman gugup, menaruh uang itu di dashboard, lalu kembali memasukkan gigi truk. Mesin menderu dan truk kembali membelah kegelapan hutan Jatiwangi. Perjalanan kembali dilanjutkan, namun udara di dalam kabin truk terasa berbeda. Suhunya merosot drastis hingga nafas Pak Sukirman dan Bambang mengeluarkan uap putih. Tidak ada yang berani berbicara. Bambang memejamkan mata rapat-rapat, tubuhnya gemetar hebat karena ia harus bersentuhan lengan dengan Bagus Setiawan yang bajunya basah kuyup. Pak Sukirman mencoba fokus pada jalanan. Ia melirik ke arah kaca spion tengah untuk melihat penumpang barunya. Hatinya langsung mencelos. Di dalam pantulan kaca spion, kabin belakang tampak kosong. Tidak ada bayangan Bagus Setiawan di sana. Pak Sukirman mengucek matanya, mengira ia hanya kelelahan. Saat ia melihat lagi ke spion, bayangan Bagus ada di sana, sedang menatap lurus ke arah cermin dengan mata yang membelalak lebar, tanpa berkedip sedikit pun. Bibir pria pucat itu menyeringai, menampilkan deretan gigi yang menghitam. Bulu kuduk Pak Sukirman berdiri tegak.
Jantungnya berdebar sangat kencang hingga dadanya terasa sakit. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekak di tenggorokan. Mas Bagus ini aslinya dari mana?" tanya Pak Sukirman memecah keheningan. Suaranya bergetar hebat. Ia berusaha bersikap senormal mungkin, berharap ini semua hanya halusinasinya saja. Bagus Setiawan tidak langsung menjawab. Ia memutar lehernya secara perlahan ke arah Pak Sukirman. Terdengar bunyi tulang berderak yang sangat keras. Krek, krek, membuat Bambang yang mendengarnya langsung menangis sesenggukan tanpa suara. "Saya dari bawah, Pak. Dari dasar jurang di tikungan depan itu." Tepat saat Bagus mengucapkan kalimat itu, radio tua di dashboard truk yang sudah rusak selama 5 tahun tiba-tiba menyala sendiri. Suara gemerisik statis terdengar, disusul oleh lantunan pesinden menyanyikan tembang Jawa kuno yang pendayu-dayuh dan penuh nuansa mistis. Liriknya tidak jelas, namun nadanya menyayat hati. Terdengar seperti rintihan ribuan orang yang menangis bersamaan. Pak Sukirman membelalakkan matanya saat melihat jalanan di depan. Tikungan yang dimaksud Bagus sudah terlihat, namun ada yang salah. Di tengah jalan tikungan yang menanjak itu, berdiri puluhan sosok bayangan hitam dengan mata menyala merah, berjejer menutupi seluruh ruas jalan. Mereka semua menatap ke arah truk yang melaju kencang. Pak, rem!" jerit Bambang histeris saat membuka matanya dan melihat pemandangan mengerikan di depan. Pak Sukirman menginjak pedal rem sekuat tenaga, namun pedal itu terasa blong, tidak ada tekanan sama sekali. Truk seberat belasan ton itu melaju tak terkendali menuruni jalan licin, meluncur lurus ke arah kerumunan bayangan hitam dan bibir jurang yang menganga lebar di sisi tikungan. Di sebelahnya, Bagus Setiawan tertawa. Suara tawanya bukan suara manusia, melainkan suara pekikan melengking yang memekakkan telinga. "Kita pulang, Pak Kirman. Kita semua pulang malam ini," bisik Bagus tepat di telinga Pak Sukirman. Lampu utama truk tiba-tiba padam total. Kabin terbungkus kegelapan absolut. Yang tersisa hanyalah teriakan histeris Bambang, deru mesin yang meraung, dan rasa jatuh yang melayang saat ban depan truk melewati batas aspal, terjun menuju dasar jurang yang gelap gulita. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Pak Sukirman memejamkan matanya rapat-rapat, menanti hantaman mematikan yang akan menghancurkan tulang belulangnya dan mengakhiri hidupnya. Ia sudah pasrah. Wajah istrinya, Bu Lastri, terlintas di benaknya bagaikan kilatan cahaya terakhir. "Maafkan Bapak, Bu," batinnya menjerit pedih. Namun, hantaman itu tidak pernah datang. Perasaan melayang ke dasar jurang tiba-tiba berhenti, digantikan oleh guncangan dahsyat yang melemparkan tubuh Pak Sukirman ke depan. Dadanya menghantam setir kemudi dengan keras. Terdengar suara derit logam beradu, decit ban yang menggores aspal basah, dan akhirnya keheningan yang mematikan. Napas Pak Sukirman tersengal-sengal, pandangannya kabur, bau karet terbakar dan asap mesin memenuhi rongga hidungnya. Darah segar menetes dari pelipisnya, mengalir melewati sudut mata dan membasahi pipinya yang keriput. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba mengangkat kepalanya yang terasa seberat timah. Lampu dashboard yang berkedip-kedip redup memberikan sedikit penerangan. Pak Sukirman menoleh ke samping. Di kursi kenek, Bambang tergeletak dengan posisi meringkuk. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, namun dadanya masih naik turun dengan cepat. Pemuda itu pingsan karena syok berat. Pak Sukirman mengalihkan pandangannya ke kursi tengah. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Kosong. Bagus Setiawan, penumpang misterius dengan wajah pucat dan bau anjir itu, telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada kaca yang pecah. Pria itu lenyap begitu saja, meninggalkan genangan air kotor berbau busuk dan lumut di atas jok berbahan kulit imitasi tersebut. Dengan tangan gemetar hebat, Pak Sukirman membuka pintu truk. Angin malam hutan yang membeku langsung menusuk tulang-tulangnya. Saat ia melangkah keluar, kakinya lemas hingga ia jatuh berlutut di atas aspal. Ketika ia mendongak untuk melihat posisi truknya, matanya terbelalak ngeri. Truk raksasa itu tidak jatuh ke dalam jurang. Kendaraan berat itu berhenti hanya berjarak beberapa jengkal dari bibir tebing yang menganga gelap. Roda depannya tepat berada di ujung aspal yang retak-retak. Seluruh adegan terjun ke dasar jurang tadi, tawa melengking dan puluhan sosok bayangan hitam bersinar berah,
Semuanya hanyalah ilusi goib yang diciptakan untuk membuat Pak Sukirman membunuh dirinya sendiri. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Pak Sukirman menangis sejadi-jadinya. Air matanya bercampur dengan darah. Rasa takut, bingung dan marah bercampur aduk di dalam dadanya. Ia telah dipermainkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Ia tertatih-tatih kembali ke pintu kiri truk, menarik tubuh Bambang dan menampar pipi pemuda itu perlahan. "Bang, bangun bang, kita harus keluar dari sini, cepat!" Bambang membuka matanya perlahan. Begitu kesadarannya pulih dan mengingat kejadian sebelumnya, ia langsung menjerit histeris dan meronta-ronta. "Ampun Mas Bagus, ampun, jangan bawa saya!" "Sadarlah Bambang, ini Bapak. Setan itu sudah pergi," bentak Pak Sukirman sambil mengguncang bahu Bambang keras-keras. Bambang menatap wajah Pak Sukirman, lalu melihat ke arah kursi tengah yang kosong dan basah. Tangisnya pecah. Ia memeluk lutut Pak Sukirman erat-erat di pinggir jalan yang gelap gulita itu. Dua pria dewasa itu meringkuk di tengah hutan yang sunyi, dikelilingi oleh pepohonan raksasa yang dahan-dahannya tampak seperti cakar-cakar iblis yang siap menerkam mereka. Mereka tidak bisa diam di sana. Truk dalam kondisi mati total dan berada di posisi yang sangat berbahaya di pinggir jurang. Telepon genggam Pak Sukirman tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Hanya ada tulisan panggilan darurat saja di layar retaknya. "Kita jalan kaki bang, cari bantuan. Pasti ada perkampungan atau pos polisi di depan sana," ucap Pak Sukirman berusaha terdengar tegar, meski kakinya sendiri masih gemetar. Bambang hanya mengangguk lemah. Ia terus berpegangan pada jaket lusuh Pak Sukirman, tidak berani melihat ke kanan maupun ke kiri. Mereka menyusuri jalanan aspal yang menanjak dan berkelok-kelok itu di bawah cahaya bulan yang tertutup awan mendung. Suara jangkrik malam itu terdengar tidak wajar. Ritmenya terputus-putus, seolah ada sesuatu yang besar sedang mengawasi mereka dari balik semak belukar. Sesekali terdengar suara ranting patah yang membuat Bambang nyaris melompat ketakutan. Setelah berjalan tertatih-tatih selama hampir setengah jam, di ujung sebuah tikungan yang diapit oleh tebing batu, Pak Sukirman melihat secerah cahaya kekuningan. "Alhamdulillah bang, lihat itu, ada warung!" seru Pak Sukirman dengan perasaan lega yang luar biasa. Namun, langkah mereka perlahan melambat saat mendekat. Bangunan itu memang sebuah warung kopi sederhana yang terbuat dari papan kayu dan beratapkan seng berkarat, diterangi oleh dua buah lampu templok minyak tanah. Anehnya, warung ini berdiri tepat di tengah-tengah area hutan lebat, jauh dari pemukiman manapun. Siapa yang mau berjualan di tempat terpencil dan angker seperti ini pada pukul 2 dini hari? Karena rasa dingin dan putus asa yang menyiksa, Pak Sukirman membuang jauh-jauh rasa curiganya. Ia melangkah masuk. Di dalam warung, aroma kopi yang sangat pekat bercampur dengan wangi kemenyan menyambut mereka. Di balik meja kayu yang kusam, berdiri seorang wanita paruh baya dengan kebaya merah pudar. Rambutnya disanggul berantakan. Wajahnya pucat, namun bibirnya menyunggingkan senyum yang terlampau ramah. "Monggo mampir, Pak. Kedinginan ya? Silakan duduk," sapa wanita itu dengan suara serak yang mengalun pelan. Iya, Bu. Terima kasih," jawab Pak Sukirman ragu-ragu. Ia dan Bambang duduk di bangku kayu panjang. "Maaf, Bu. Perkenalkan, saya Sukirman. Ini kenek saya Bambang. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Kami baru saja mengalami musibah di jalan bawah sana." "Panggil saja saya Ningsih," jawab wanita itu sambil menuangkan air panas ke dalam 2 gelas kaca, padahal Pak Sukirman belum memesan apapun. "Musibah itu wajar di jalan ini, Pak. Apalagi kalau salah membawa penumpang." Dek. Jantung Pak Sukirman berdegup kencang. Bagaimana Ningsih bisa tahu soal penumpang? Sebelum Pak Sukirman sempat bertanya, terdengar suara batuk berat dari sudut ruangan yang gelap. Pak Sukirman menoleh dan baru menyadari ada orang lain di sana. Seorang pria tua berkulit legam, bertelanjang dada dan mengenakan celana pangsi hitam.
Pria itu sedang asyik mengasah sebuah celurit berkarat di atas batu asahan. Srek, srek, srek. Itu Suro, kata Ningsih santai, meletakkan 2 gelas kopi hitam pekat di depan Pak Sukirman dan Bambang. Dia warga desa seberang, suka menemani saya jaga warung kalau malam. Suro menghentikan asahannya. Ia menatap tajam ke arah Pak Sukirman dengan mata kirinya yang buta dan berwarna putih susu. Pria itu menyeringai, menampilkan gigi-giginya yang kotor karena noda tembakau. "Trukmu hampir masuk jurang kan, Kirman?" tanya Suro dengan nada mengejek. Pak Sukirman terperanjat sampai hampir menumpahkan kopinya. Kok Bapak tahu nama saya? Dan dari mana Bapak tahu soal truk saya?" Suro tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti gesekan daun kering. Ia berdiri perlahan, memegang celuritnya dan berjalan mendekati meja. Bambang langsung menyembunyikan wajahnya di balik punggung Pak Sukirman. Tubuhnya bergetar hebat. "Semua yang ada di hutan ini tahu, Kirman," bisik Suro. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah Pak Sukirman. Bau tanah kuburan menguar kuat dari napas Suro. Bagus Setiawan sudah pulang. Dia mencari siapapun yang mau mengantarkan kembali ke dasar jurang. Tapi sayangnya kamu selamat. Dia tidak suka orang yang mengingkari janji. Bulu kuduk Pak Sukirman meremang hebat. Rasa amarah mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia merasa sedang dijebak dalam sebuah permainan gila. "Siapa sebenarnya Bagus itu? Kenapa dia mengganggu saya? Saya cuma supir yang cari makan buat keluarga," bentak Pak Sukirman dengan suara bergetar karena emosi. Ningsih, yang sejak tadi diam, menatap Pak Sukirman dengan tatapan kosong. "Bagus itu mati penasaran, Pak. 5 tahun lalu dia dibunuh dan mayatnya dibuang ke jurang tempat truk Bapak hampir jatuh tadi. Dan yang lebih menyedihkan," Ningsih mencondongkan tubuhnya ke depan, "pembunuhnya adalah supir truk, sama seperti Bapak." Bab 7. Rahasia Kelam Desa dan Introgesi Tengah Malam. Di tempat yang jauh, ratusan kilometer dari hutan angker itu, Bulastri terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi daster batiknya. Ia baru saja bermimpi buruk, mimpi melihat suaminya, Pak Sukirman, tenggelam di dalam lautan lumpur hitam sambil berteriak meminta tolong. Sementara sosok pucat dengan gigi menghitam menekan kepala suaminya dari atas. Dengan tangan gemetar, Bulastri meraih ponsel di atas meja nakas. Jam menunjukkan pukul 2.45 pagi. Ia segera mendial nomor suaminya. Panggilan tersambung, terdengar nada sambung tut tut tut, namun tak kunjung diangkat. "Halo, Bapak? Pak, Bapak di mana? Bapak sehat kan?" cecar Bulastri panik. Namun tidak ada suara suaminya di seberang sana. Yang terdengar hanyalah suara gemerisik radio rusak, disusul dengan suara tawa melengking yang sangat mengerikan, dan diakhiri dengan suara tulang patah yang keras. Krek. Sambungan telepon pun terputus. Ponsel Bulastri terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai. Wanita itu menjerit histeris di tengah kesunyian rumah kontrakannya. Sementara itu, kembali ke warung remang di tengah hutan. Pak Sukirman masih mencerna perkataan Ningsih saat sorot lampu kendaraan menembus celah-celah papan warung kayu tersebut. Suara mesin mobil terdengar mendekat dan berhenti tepat di depan warung. "Itu aparat desa sudah datang," gumam Suro sambil kembali duduk di sudut kelapnya, menyembunyikan celuritnya. Pintu warung didorong terbuka. Masuklah seorang pria berseragam polisi lengkap dengan jaket tebal. Di dada kanannya tertera nama Wahyu, pangkatnya Aibda. Di belakang polisi itu mengekor seorang pria tua renta yang berjalan membungkuk menggunakan tongkat kayu jati. Pria tua itu memakai blangkon dan kain jarik. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, namun matanya memancarkan aura ketegasan yang mistis.
Selamat malam, sapa Aibda Wahyu dengan nada bariton yang tegas. Matanya langsung tertuju pada Pak Sukirman dan Bambang yang tampak berantakan dan berdarah. Saya Aibda Wahyu, petugas dari Polsek Desa Bawah. Kami mendapat laporan ada truk bermuatan berat yang melintang di dekat jurang tikungan maut. Itu truk kalian. Benar Pak Polisi, tolong kami Pak. Kami diganggu setan Pak. Penumpang kami hilang, lalu truk kami tiba-tiba remnya blong. Aibda Wahyu mengerutkan keningnya, tatapannya penuh selidik dan tidak percaya. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari saku jaketnya. Setan, penumpang hilang. Bapak jangan mengada-ngada. Saya sudah bertugas di sini 10 tahun. Kecelakaan di tikungan itu biasanya karena supir mengantuk atau muatan berlebih. Coba keluarkan KTP dan SIM Bapak. Pak Sukirman dengan terburu-buru merogoh dompetnya dan menyerahkan identitasnya. Sumpah Pak Polisi, nama penumpangnya Bagus Setiawan. Dia naik dari pinggir jalan, bajunya basah kuyup, baunya busuk. Ibu Ningsih dan Pak Suro ini tahu ceritanya. Pak Sukirman menunjuk ke arah meja kasir dan sudut ruangan. Namun, ruangan itu sunyi. Aibda Wahyu menatap Pak Sukirman dengan pandangan aneh. Ningsih dan Suro siapa yang Bapak maksud? Pak Sukirman menoleh ke belakang. Jantungnya seakan copot dari tempatnya. Meja kasir itu kosong, tidak ada gelas kopi, tidak ada Ningsih. Dan saat ia melihat ke sudut ruangan tempat Suro mengasah celurit, tempat itu hanya dipenuhi jaring laba-laba tebal dan debu berlapis-lapis. Warung ini sebenarnya sudah lama terbengkalai, papan kayunya lapuk dan berbau apak. Lampu templok yang tadi menyala terang kini tidak ada. Ruangan hanya diterangi oleh senter milik Aibda Wahyu. Itu tadi di sini. Pak Sukirman tergagap, lututnya kembali lemas. Bambang yang menyadari mereka baru saja minum kopi gaib, langsung muntah-muntah di lantai warung yang kotor. Muntahannya berwarna hitam pekat, bercampur dengan belatung hidup yang menggeliat. Pria tua berbelangkon yang sejak tadi diam di belakang Aibda Wahyu, akhirnya melangkah maju. Ia menatap tajam ke arah mata Pak Sukirman. Hawa hangat yang menenangkan tiba-tiba mengalir memenuhi ruangan saat pria tua itu memukulkan tongkatnya ke lantai kayu sebanyak 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Tenang, Nak Wahyu, sopir ini tidak berbohong, ucap pria tua itu dengan suara berat dan berwibawa. Ia menoleh ke arah Pak Sukirman. Namaku Mbah Jarwo, kuncen hutan ini. Kamu baru saja masuk ke dimensi mereka, Nak Kirman. Warung ini adalah tempat berkumpulnya arwah-arwah penasaran korban pembunuhan di jalur ini. Mbah, tolong saya Mbah, saya cuma mau pulang, ratap Pak Sukirman. Air matanya kembali menetes. Rasa sedih dan putus asa menghantamnya bertubi-tubi. Ia memikirkan nasib Bu Lastri di rumah jika ia mati di hutan laknat ini. Mbah Jarwo menghela napas panjang, wajahnya berubah menjadi sangat serius dan tegang. Aku bisa membantumu keluar dari hutan ini, Nak Kirman, tapi ada satu hal yang membuatku bingung sejak aku melihat trukmu di pinggir jurang tadi. Bingung kenapa, Mbah? Tanya Pak Sukirman dengan suara gemetar. Mbah Jarwo menunjuk ke arah luar warung, menembus kegelapan malam, seolah menunjuk langsung ke arah truk Pak Sukirman yang ditinggalkan. Bagus Setiawan memang arwah penasaran. Dia mencari tumpangan untuk membalas dendam, kata Mbah Jarwo perlahan. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti paku yang menancap di kepala Pak Sukirman. Aibda Wahyu menyalakan HT-nya dan memanggil rekannya yang sedang memeriksa truk di lokasi kejadian. Kijang 1, bagaimana kondisi muatan di bak belakang truk? Ganti. Suara statis terdengar dari HT sebelum rekan Aibda Wahyu menjawab dengan nada yang sangat panik. Komandan, Anda harus segera ke sini. Terpal penutup muatan sudah kami buka. Astaga, Komandan, ini bukan pupuk seperti yang tertulis di surat jalan. Lalu apa isinya? Jawab yang jelas, bentak Aibda Wahyu. Tangannya refleks memegang gagang pistol di pinggangnya. Tengkorak, Komandan. Bak belakang truk ini penuh dengan puluhan karung berisi kerangka manusia dan salah satu karung yang robek. Di dalamnya ada dompet atas nama Bagus Setiawan. Pak Sukirman mematung. Napasnya seakan terhenti.
Matanya terbelalak menatap Aibda Wahyu yang kini menodongkan pistol tepat ke arah kepalanya. Sementara Mbah Jarwo menatapnya dengan pandangan penuh amarah dan kekecewaan. "Apa yang sebenarnya kamu bawa, Sukirman?" teriak Aibda Wahyu. Suaranya memecah kesunyian malam hutan yang mencekam. Laras pistol Aibda Wahyu sedingin es, namun keringat yang mengucur di pelipis Pak Sukirman terasa seperti bara api. Di tengah puing-puing warung gaib yang kini hanya berupa kayu lapuk dan semak belukar, napas sang supir truk memburu. Jantungnya berdetak brutal, seakan ingin melompat keluar dari rongga dadanya. "Sumpah demi Allah, Pak, saya tidak tahu menahu soal itu," jerit Pak Sukirman dengan suara parau yang pecah. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah yang lembab, bersimpuh di depan kaki Aibda Wahyu. "Saya cuma disuruh mengantar muatan pupuk ke kota seberang. Bos saya bilang muatannya sudah diikat dan ditutup terpal dari gudang. Saya sama sekali tidak membukanya." Bambang yang masih pucat pasi dan gemetar hebat setelah memuntahkan belatung, merangkak mendekati bosnya. "Benar, Pak Polisi, kami cuma supir cabutan. Yang memuat barang itu adalah Mandor Suro." Mendengar nama itu, Aibda Wahyu sedikit menurunkan senjatanya. Keningnya berkerut tajam. "Suro? Suro warga desa seberang bukit yang punya bisnis rongsokan itu?" "Iya, Pak. Suro yang memberi saya pekerjaan ini dengan bayaran 3 kali lipat. Dia bilang ini pupuk langka yang harus diantar malam ini juga. Dia yang memastikan terpal itu diikat mati." Pak Sukirman menangis sejadi-jadinya. Bayangan wajah istrinya Bu Lastri yang tersenyum saat ia pamit berangkat kerja kini terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Apakah ia akan membusuk di penjara karena dijebak, ataukah ia akan mati malam ini di tengah hutan laknat ini? Tiba-tiba suara tepuk tangan yang lambat dan menggema memecah kesunyian malam. Prok, prok, prok. Dari balik bayang-bayang pohon beringin jaksa di tepi jurang, 2 siluet manusia melangkah maju, membelah kabut tebal. Pak Sukirman menyipitkan matanya. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat siapa yang datang. Itu adalah Suro. Pria bertubuh gempal dengan codet di pipinya itu berjalan santai sambil memanggul sebuah senapan berburu laras panjang. Namun, yang membuat darah Pak Sukirman mendidih sekaligus membeku adalah wanita yang menggandeng lengan Suro. Wanita itu memakai kebaya merah yang sama persis dengan hantu pemilik warung tadi. Itu adalah Ningsih. Tapi kali ini, Ningsih bukanlah arwah. Ia adalah manusia berdarah daging, tersenyum sinis dengan gincu merah menyala. "Wah, wah, wah, rupanya rencananya berantakan ya, Ningsih," ucap Suro dengan nada mengejek, mengokang senapannya hingga terdengar bunyi klik yang mematikan. Aibda Wahyu dengan sigap mengarahkan pistolnya ke arah Suro. "Suro, angkat tanganmu. Apa maksud semua ini?" Suro tertawa berbahak-bahak, tawanya memantul di antara pepohonan hutan yang gelap. "Maksudnya? Maksudnya adalah supir bodoh ini seharusnya mati masuk jurang bersama truknya malam ini, kalau saja dia tidak berhenti dan memungut penumpang sialan itu." Suro ludah ke tanah, menatap tajam ke arah Pak Sukirman yang masih bersimpuh. Bagus Setiawan, bajingan itu bukan cuma penumpang biasa, dia adalah intel polisi yang menyamar. Dia berhasil membongkar rahasia warung remang-remang milik istriku, Ningsih. Warung kami bukan cuma tempat minum kopi, tapi tempat kami meracuni, merampok dan membunuh para supir lintas provinsi yang membawa banyak uang. Ningsih tertawa kecil, suara tawanya persis seperti kuntilanak yang mencekik leher. Dan mayat-mayat mereka kami kumpulkan di gudang belakang. Tapi karena intel bernama Bagus itu mulai mengendus, Suro membunuhnya kemarin malam. Kami harus membuang semua bukti kerangka dan mayat itu jauh-jauh. Maka kami butuh kambing hitam yang lugu. Mata Pak Sukirman terbelalak lebar. Kebenaran yang menghantamnya begitu brutal dan mengerikan. Pekerjaan dengan bayaran tinggi yang ia harapkan bisa melunasi hutang-hutang Bu Lastri ternyata adalah tiket menuju kematiannya sendiri. Suro sengaja menyewa truknya, memuatnya dengan puluhan mayat korban pembunuhan mereka, termasuk mayat Bagus Setiawan, dengan harapan truk itu akan disabotase atau didorong ke jurang oleh Suro yang diam-diam membuntuti dari belakang. "Kalian benar-benar iblis," geram Aibda Wahyu. "Kalian membunuh rekanku, Bagus. Ya, dan malam ini kalian semua akan menyusulnya.
teriak Suro sambil mengangkat senapannya, bersiap menarik pelatuk. Dar! Tembakan Suro meletus, merobek keheningan malam. Aibda Wahyu dengan sigap menjatuhkan diri ke tanah, membalas tembakan. Dar! Dar! Peluru Aibda Wahyu meleset, hanya mengenai batang pohon di dekat Ningsih, membuat wanita itu menjerit panik. "Menunduk, Bang!" teriak Pak Sukirman sekuat tenaga. Ia menerjang tubuh Bambang, menekan asistennya itu ke tanah yang basah oleh embun. Di tengah desingan peluru yang mematikan, Pak Sukirman menangis. Rasa marah, sedih, dan takut bercampur aduk menjadi satu. Ia merasa sangat bodoh dan tak berguna. "Mati kau, polisi keparat!" maki Suro sambil terus menembak membabi buta ke arah persembunyian Aibda Wahyu. Namun, di saat situasi semakin kritis dan peluru Aibda Wahyu mulai habis, Mbah Jarwo yang sejak tadi berlindung di balik batu besar mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah, bergetar, menyatu dengan hembusan angin hutan yang mendadak berubah menjadi sangat dingin, sangat menusuk tulang. Kabut tebal yang tadi hanya menyelimuti mata kaki, kini naik dengan cepat hingga setinggi dada. Bau anyir darah segar dan daging busuk tiba-tiba meledak di udara, membuat Ningsih tersedak dan batuk-batuk. "Suro, ada yang aneh," rintih Ningsih, wajahnya yang tadi sombong kini memucat pasi. Ia menunjuk ke arah truk Pak Sukirman yang terparkir jauh di pinggir jurang. Dari arah truk tersebut, puluhan bayangan hitam merangkak keluar. Bayangan-bayangan itu melayang menembus pepohonan, bergerak dengan kecepatan mengerikan menuju tempat mereka berada. Dan di barisan paling depan, berdirilah sosok Bagus Setiawan. Namun, wujud Bagus kini tak lagi seperti pemuda rapi yang menumpang di truk Pak Sukirman. Wajahnya hancur separuh, memperlihatkan tengkorak dan daging yang terkoyak. Pakaiannya bersimbah darah kental yang terus menetes ke tanah. Matanya menyala rau menyala, memancarkan aura dendam dan kemarahan yang tak tertahankan dari alam kubur. "Kau mengambil nyawaku, Suro." Suara Bagus menggema, bukan dari mulutnya, melainkan dari segala penjuru hutan. Suara itu berlapis-lapis, bergabung dengan jeritan puluhan arwah sopir lain yang pernah dibantai oleh Suro dan Ningsih. "Tidak!" jerit Ningsih saat beberapa sosok bayangan hitam berwujud sopir-sopir tak berkepala menerjangnya. Bayangan itu menyeret Ningsih ke dalam kegelapan hutan belantara. Jeritan wanita itu melengking tinggi, membelah malam, sebelum akhirnya terputus oleh suara tulang yang patah secara brutal. Suro berbalik, berniat melarikan diri, namun sosok Bagus telah berada tepat di hadapannya. Tangan gaib Bagus yang sedingin es dan sekasar parut mencengkeram leher Suro, mengangkat tubuh pria gempal itu ke udara. Suro merontah, menggelepar, wajahnya membiru karena kehabisan nafas. Mata Suro mendelik ngeri menatap wajah hancur korbannya. "Ini untuk keadilan," bisik arwah Bagus. Dengan satu gerakan mengerikan, arwah Bagus menghempaskan tubuh Suro ke arah jurang yang menganga gelap. Suro berteriak sejadi-jadinya, tubuhnya melayang jatuh ke dasar tebing berbatu, menyusul nasib para korban yang pernah ia buang di sana. Suara debuman keras dan jeritan yang terhenti seketika menandakan akhir dari sang dalang kejahatan. Hutan mendadak hening, angin dingin berhenti berhembus. Kabut perlahan memudar, menyisakan bau tanah basah yang khas. Pak Sukirman memberanikan diri mengangkat kepalanya. Ia melihat arwah Bagus berdiri diam menatapnya. Hati Pak Sukirman mencelos. Ia bangkit berdiri dengan kaki gemetar, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya menetes jatuh ke tanah. "Maafkan saya, Mas Bagus. Maafkan saya karena saya tidak tahu." Isak Pak Sukirman dengan tulus, merasakan kepedihan yang mendalam atas nasib pemuda pemberani itu. Arwah Bagus menatap Pak Sukirman. Wajahnya yang hancur perlahan berubah wujud kembali menjadi pemuda tampan dan rapih, persis seperti saat pertama kali ia naik ke dalam truk. Bagus tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kedamaian dan rasa terima kasih.
Ia mengangguk pelan ke arah Pak Sukirman dan Aibda Wahidu sebelum akhirnya tubuhnya memudar menjadi serpihan cahaya putih yang terbang terbawa angin malam menghilang menuju alam keabadian. Puluhan arwah lainnya pun ikut pudar, akhirnya menemukan jalan pulang setelah dendam mereka terbalaskan. Sinar matahari pagi mulai mengintip dari balik bukit, memancarkan warna jingga keemasan yang mengusir sisa-sisa kegelapan di hutan jati tua. Suara sirene polisi meraung-raung memecah kesunyian pagi. Belasan mobil patroli dan ambulans telah tiba di lokasi kejadian setelah Aibda Wahyu berhasil menghubungi bala bantuan. Garis polisi kuning dipasang mengelilingi truk tua milik Pak Sukirman. Tim forensik bekerja keras mengevakuasi puluhan karung berisi kerangka manusia dari bak truk. Di dasar jurang, tim SAR sedang mengangkat jenazah Suro yang hancur lebur, sementara nasib Ningsih tak pernah ditemukan, hanya menyisakan sobekan kebaya merah yang tersangkut di dahan pohon berduri. Pak Sukirman duduk di kap mobil patroli dengan selembar selimut hangat melingkari bahunya. Ia menatap secangkir teh panas di tangannya dengan pandangan kosong. Bambang tertidur pulas karena kelelahan dan syok berat di kursi belakang mobil polisi. Mbah Jarwo berjalan mendekati Pak Sukirman. Pria tua yang bijaksana itu menepuk pundak sang supir dengan lembut. Kamu orang baik, Nak Kirman. Arwah-arwah itu tidak berniat mencelakaimu. Mereka hanya meminjam jalanmu untuk mencari keadilan, ucap Mbah Jarwo dengan suara tenangnya yang menyejukkan hati. Sang kuncen kemudian memberikan sebuah kalung berbandul kayu kecil ke telapak tangan Pak Sukirman. Bawalah ini, bukan sebagai jimat musyrik, tapi sebagai pengingat bahwa kebaikan hatimu untuk menolong sesama, menyelamatkanmu dari niat jahat manusia. Pak Sukirman menggenggam kayu itu erat-erat. Air matanya kembali menetes, namun kali ini adalah air mata kelegaan. Terima kasih, Mbah. Terima kasih atas segalanya. Aibda Wahyu menghampiri mereka. Wajahnya terlihat lelah, namun ada gurat kelegaan di matanya. Pak Sukirman, Anda dan Bambang bebas dari segala tuduhan. Kesaksian kalian dan bukti-bukti yang kami temukan di gudang milik Suro pagi ini sudah cukup untuk menutup kasus sindikat pembunuhan ini. Bagus. Rekanku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Negara berhutang budi pada ketidaksengajaan Anda, Pak. Hari itu juga pihak kepolisian mengantar Pak Sukirman dan Bambang pulang ke desa mereka. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan melelahkan, namun beban berat yang memenjara dada Pak Sukirman telah terangkat sepenuhnya. Ketika mobil polisi berhenti di depan rumah sederhana berdinding anyaman bambu, pintu rumah itu langsung terbuka lebar. Bu Lastri berlari keluar tanpa alas kaki. Wajahnya sembab oleh air mata. Ia telah mendengar berita dari radio tentang penemuan mayat di jalur maut dan penangkapan sindikat Suro yang melibatkan truk suaminya. "Bapak, ya Allah, Bapak!" jelit Bu Lastri, menubruk tubuh suaminya dan memeluknya dengan sangat erat seakan takut suaminya akan menghilang lagi. Pak Sukirman membalas pelukan istrinya tak kalah erat. Ia membenamkan wajahnya di bahu istrinya yang bergetar. Tangis keduanya pecah di halaman rumah, disaksikan oleh para tetangga yang ikut terharu. Segala ketakutan akan kematian, rasa sakit dan kengerian di hutan malam itu luluh lantak oleh kehangatan pelukan keluarga. "Bapak nggak apa-apa, Bune. Bapak pulang. Bapak selamat," bisik Pak Sukirman di sela isak tangisnya. Malam harinya, di halaman belakang rumah, Pak Sukirman menyalakan api kecil. Ia menatap jaket kulit lusuh kebanggaannya yang sering ia pakai untuk mengemudi malam. Dengan tarikan nafas panjang, ia melemparkan jaket itu ke dalam api. Lidah api melahap kain itu, membawa pergi semua memori kelam dan trauma yang menempel di sana. Ia telah memutuskan, tidak akan ada lagi perjalanan malam yang menembus hutan sepi. Tidak akan ada lagi ambisi mencari uang cepat yang membutakan mata. Ia memilih hidup sederhana, menjadi supir angkutan sayur di pasar pagi, asalkan ia bisa melihat matahari terbit setiap harinya, dan pulang ke pelukan istrinya dengan selamat. Dari kejauhan, angin malam berhembus pelan, membawa suara germisik daun bambu. Pak Sukirman tersenyum kecil.
Ia tahu, di suatu tempat di alam sana, Bagus dan jiwa-jiwa yang tenang itu sedang tersenyum bersamanya. Keadilan telah ditegakkan, dan kehidupan normalnya yang berharga akhirnya kembali. Nah, Sobat Suara Radio, itulah akhir dari kisah perjalanan Pak Sukirman di hutan Jatiwangi yang penuh ketegangan. Malam yang seharusnya biasa saja saat ia mencari nafkah, malah berubah menjadi saksi terbongkarnya sebuah kejahatan besar yang tak terbayangkan sebelumnya. Pak Sukirman akhirnya mengerti bahwa pria misterius yang tiba-tiba menghilang itu adalah cara alam semesta menunjukkan kebenaran. Tanpa bantuan sosok gaib tersebut, mungkin Pak Sukirman sudah menjadi korban fitnah atau bahkan ikut celaka karena ulah sindikat pembunuh berantai. Penemuan kerangka manusia di dalam muatan truknya menjadi bukti kunci yang akhirnya menyeret para pelaku asli ke jalur hukum. Terkadang, hal yang kita anggap menyeramkan justru menjadi penyelamat kita dari ancaman manusia yang jauh lebih kejam. Pelajaran sederhana yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah takut untuk tetap menjadi orang baik. Pak Sukirman sedang berjuang keras mengumpulkan uang demi biaya pengobatan istrinya. Dan niat tulus itu rupanya dilindungi melalui cara-cara yang sulit dinalar oleh logika manusia. Kejujurannya dalam bekerja membuahkan hasil yang menyelamatkan hidupnya. Kabar baiknya kini Pak Sukirman sudah bisa kembali bekerja dengan hati yang lebih tenang. Masalah hukumnya telah selesai karena ia terbukti tidak terlibat dan ia bisa kembali fokus mendampingi proses kesembuhan istrinya di rumah. Ini menjadi bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati hutan yang gelap dan sunyi. Untuk sobat yang saat ini mungkin sedang merasa terhimpit beban hidup atau sedang berjuang keras demi keluarga, tetaplah semangat, jangan putus asa. Setiap tetes keringat dan niat tulus kalian untuk orang tersayang pasti akan ada balasannya. Tetaplah melangkah di jalan yang jujur. Ingat, kejujuran adalah tameng terbaik saat kita sedang berada dalam bahaya. Ngomong-ngomong, sobat semua sedang menyimak cerita ini dari kota mana saja? Atau mungkin ada yang punya pengalaman serupa saat melintasi jalanan sepi di malam hari? Coba ceritakan di kolom komentar ya, saya sangat ingin membacanya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan berikan like jika sobat suka dengan cerita malam ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Saya pamit dulu, tetap waspada dengan keadaan sekitar, dan sampai jumpa di malam berikutnya sobat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.